Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan, NIM 6020219091. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arti dan terjadinya pengetahuan. Pertama, arti pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Psychology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, atau knowledge is justified true belief. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Pengetahuan ialah segala apa yang kita ketahui dan merupakan suatu yang baru terhadap suatu objek tertentu dengan pengamatan akal dan pikiran. Pengamatan terjadi melalui panca indera. Adapun pengertian pengetahuan menurut para ahli yang diantaranya yaitu: pertama, menurut Heidegger, pengetahuan adalah peristiwa yang membuat kesadaran manusia menjadi terang atau ada. Kedua, menurut Nadel, pengetahuan adalah proses belajar mengenai kebenaran untuk mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. Ketiga, menurut Martin dan Oxman, pengetahuan adalah kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan merealisasikannya dalam aksi pada suatu objek. Keempat, menurut Pujawijana, pengetahuan adalah reaksi manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui sentuhan objek dengan indera. Kelima, menurut Robert M.Z. Lawang, pengetahuan adalah segalanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Yang keenam, menurut Oni Esprijono, pengetahuan adalah nilai yang membuat orang untuk selalu tahu atau sadar tentang apa yang dilakukan dan mandiri. Ketujuh, menurut Notamojo, pengetahuan adalah hasil dari mengetahui yang didapat setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Dan yang terakhir yaitu menurut Subandi Al-Marsudi, pengetahuan adalah suatu kebenaran yang diterima oleh manusia, baik yang telah teruji menjadi ilmu maupun yang belum teruji. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat kita definisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari dapat menjadi dapat, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam proses ini mencakup mencari tahu berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Baik, selanjutnya yaitu proses terjadinya pengetahuan. Pandangan yang sederhana dalam memikirkan proses terjadinya pengetahuan yaitu dalam sifatnya, baik a priori maupun a posteriori. Pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Di dalam mengetahui memerlukan alat yaitu pengalaman indera, nalar, otoritas, intuisi, wahyu, dan keyakinan. Sepanjang sejarah kefilsafatan, alat-alat untuk mengetahui tersebut memiliki peranan masing-masing, baik secara sendiri-sendiri maupun berpasangan satu sama lain tergantung kepada filsuf atau paham yang dianutnya. Pengetahuan didapatkan dari pengamatan. Di dalam pengamatan indrawi tidak dapat ditetapkan apa yang subjektif dan apa yang objektif. Jika kesan-kesan subjektif dianggap sebagai kebenaran, hal itu mengakibatkan adanya gambaran-gambaran kicau yang dalam imajinasi. Segala pengetahuan dimulai dengan gambaran-gambaran inderawi. Gambaran-gambaran tersebut kemudian
ditingkatkan hingga sampai kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, di mana tingkatan tertinggi itu yaitu pengetahuan rasional dan pengetahuan intuitif. Di dalam pengetahuan rasional, orang hanya mengambil kesimpulan-kesimpulan, sedangkan di dalam pengetahuan intuitif, orang hanya memandang kepada ide-ide yang berkaitan kepada Allah. Menurut pandangan Spinoza, tokoh empirisme tahun 1588 sampai 1679, pengetahuan diperoleh karena pengalaman. Pengalaman adalah awal segala pengetahuan, sedangkan awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman, hanya pengalamanlah memberi jaminan akan kepastian. Yang disebut dengan pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan yang disimpan dalam ingatan dan digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan, sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa yang lampau. Pengamatan indrawi terjadi karena gerak benda-benda di luar kita menyebabkan adanya suatu gerak di dalam indera kita. Gerak ini diteruskan kepada otak, dan dari otak diteruskan ke jantung. Di dalam jantunglah timbullah suatu reaksi, suatu gerak dalam jurusan yang sebaliknya. Pengamatan yang sebenarnya terjadi pada awal gerak reaksi tadi. Itulah hasil pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.